Yo, halo kawan-kawan. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Suchen. Dia terlahir kembali setelah hari kiamat. Oke, saksikan ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berpindah diperlihatkan pesanan Suchen yang sudah datang. Supir itu berkata, "Pak Su, di mana kita akan menempatkan 20 tungku besar ini?" Supir lain berkata, "Pak Su, gudang ini tidak memiliki ruang pendingin. Apakah kita tidak khawatir bahwa esnya akan mencair?" Sujen berkata, "Tolong masukkan tungku perapian dan mesin pembuat es ke dalam. Jangan blokir pintunya dan letakkan saja esnya di sini." Dan diperlihatkan Hoyo yang berada di sana. Shokian, Suchen lari ke daerah pinggiran dan menyewa gudang besar. Dia membeli banyak mesin besar yang tidak diketahui jenisnya dan sekarang sedang memindahkannya ke gudang. Shokian berkata, "Apa yang ingin dilakukan Suchen sebenarnya?" Dan Lina pun berkata, "Shokian, lihat. Apakah itu pesta di Grand City Hotel? Bahkan karpet merahnya sudah digelar. Apa kau pikir dia akan tiba-tiba melamarmu? Lalu tamu-tamu datang dari segala penjuru." Sambil menyeringai, Seokian berkata, aku mungkin tidak akan setuju dengan lamarannya. Lina, ikutlah denganku. Kita akan melihat seberapa seriusnya dia." Dan Seokian pun menghampiri Suchen sambil berkata, "Suchen, kenapa kamu membeli sangat banyak barang ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Bisakah kamu membantuku memindahkan barang-barang ini? Setelah selesai, aku akan memberitahumu." Dalam hati, Sokian berkata, "Memindahkan barang-barang? Apa kamu bercanda? Aku akan menjadi istri orang kaya. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini?" Lina yang ada di sana pun memberitahu Sokian, "Ini pasti adalah tes untukmu. Dia ingin melihat apa kamu layak menjadi istri orang kaya." Dan seketika Seokian pun berkata, "Baiklah, aku bukan tipe wanita yang berlebihan. Menjadi istri orang kaya tentu memerlukan karakter yang baik. Selama aku bisa melewati ujian ini, hari ini Suchen pasti akan menikahiku." Dan Lina pun memasang muka yang sangat menggoda sambil berkata, "Kak Suchen, aku juga akan membantumu." Dalam hati Lina berkata, "Siapa di antara anak tajir yang tidak suka wanita cantik? Asalkan aku menunjukkan sedikit pesonaku, meskipun aku tidak bisa menjadi seorang kaya, setidaknya aku akan mendapat sedikit keuntungan." Sambil tersenyum, Suchen pun bergumam, "Tenaga kerja gratis tidak akan kusia-siakan begitu saja. Dengan 1.000 meja makan, 2.000 ton es, bahkan jika hotel dan pasokan pengiriman orang akan memakan waktu yang cukup lama untuk memindahkannya. Akhirnya selesai juga." Sokian berkata, "Suchen benar-benar berlebihan. Mulai dari pagi hingga senja, bahkan aku tidak sempat untuk makan. Untung saja aku akan menjadi istri orang kaya, dan duit miliknya itu pasti akan berpindah ke tanganku." Lina yang terduduk lesu berkata, "Si brengsek itu membuat kita memindahkan barang-barang yang sangat berat. Esnya bahkan lebih dari 100 pon. Ujian sudah selesai, seharusnya Suchen mengumumkan bahwa aku adalah pengantin barunya kan? Dan tamu-tamu kaya itu juga seharusnya sudah muncul." Dan diperlihatkan Suchen yang memberikan bonus kepada para supir. "Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Terimalah sedikit tanda terima kasih ini. Sisanya akan kulunasi dalam waktu seminggu sesuai dengan kontrak." Dalam hati supir-supir itu berkata, "Dari ketebalan amplop ini setidaknya isinya sebesar 10.000 yuan." Dan mereka pun berkata, "Bos Su sangat dermawan." Seokian pun menghampiri Suchen sambil berkata, "Suchen, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" Suchen pun berkata, Iya, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Tapi tidak ada bayaran, kau boleh pergi sekarang." "Kamu jangan main-main, Suchen. Pasti ada kejutan yang kamu persiapkan kan? Mari keluarkan para tamu, kita akan menikah dan hidup bahagia bersama." Suchen berkata, "Menikah dan hidup bersama? Hah? Aku juga ingin, tapi sekarang aku tidak hanya menjual rumah, tapi juga memiliki banyak utang. Masihkah kamu mau bersama aku?" Dan Lina pun menyambung pembicaraan mereka. "Mustahil, dengan biaya pesta yang mencapai jutaan. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang?" Suchen pun berkata, "Oh, kalian salah paham. Seorang bos besar berencana melakukan amal, dan nantinya semua orang akan dipindahkan ke Alaska untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi aku hanya sedikit membantu." Mendengar hal itu, Seokian pun sangat kesal. "Oh, jadi begitu. Kamu brengsek, selalu saja mempermainkanku."
Kedua cewek-cewek itu pun pergi. Sokian pun berkata, brengsek, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Dan Lina pun juga berkata, kamu sudah selesai Suchen, kamu pasti akan menyesal. Dalam hati Suchen berkata, bodoh, ketika hari kiamat tiba, kalian yang akan mendapatkan balasannya dengan baik. Persediaan akhirnya lengkap, sekarang tinggal menunggu hari kiamat datang. Scene berpindah, diperlihatkan Hotel Lucang. Wang Dahai yang ada di sana berkata kepada Xiaoqian, Xiaoqian, di masa depan jika kamu mengikuti Xiaoyu, aku akan memastikan kamu hidup dengan nyaman dan bahagia. Di kota bisnis ini, aku Wang Dahai masih memiliki wibawa. Dan Hoyu berkata kepada Xiaoqian, Suchen benar-benar tidak pantas untukmu. Kamu seharusnya sudah meninggalkannya dan hidup bersamaku. Xiaoqian berkata, baiklah, maka aku akan menantikan penampilanmu Hoyu. Jangan khawatir, nanti biarkan kakakku memberikan pelajaran kepada Suchen itu. Dalam hati Xiaoqian berkata, sebenarnya Hoyu juga baik dan kakaknya di kota bisnis juga cukup kaya. Bersama dia tentu lebih baik daripada bersama si Suchen brengsek itu. Dan diperlihatkan Suchen yang ada di sana sambil menyantap makanannya. Dia pun berkata, wanita ini benar-benar tidak pilih-pilih makanannya. Xiaoqian pun terkejut, Suchen, mengapa kau ada di sini? Dan Hoyo pun berkata, kak, itu dia yang sebelumnya menyerangku. Wang Dahai berkata, jadi kau yang menyerang adikku. Aku bahkan berencana untuk mencarimu, tapi tidak terpikirkan bahwa kau yang menyerang adikku. Berani sekali kau. Dan Hoyo berkata, kak, apa kau mengenalnya? Sebelumnya anak ini meminjam 600.000 dari rumah gadeku, dan besok seharusnya dia sudah mengembalikannya. Hoyu berkata, oh begitu, sepertinya kita bisa menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Xiaoqian juga berkata, dia berutang uang kepada Wang Dahai. Mungkin seumur hidupnya dia tidak akan pernah melunasinya. Lina juga pun berkata, berani sekali dia meminjam uang seenaknya, dasar tidak tahu diri. Wang Dahai pun berkata, bocah, besok uangku harus sudah dikembalikan, tapi kau masih santai di bar. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Jangan bilang kau bisa mendapatkan 600.000 malam ini. Hoyu yang sambil emosi pun berkata, jangan bicara tentang mendapatkan 600.000 malam ini. Dia takkan mungkin bisa menghasilkan, kak. Jangan buang-buang waktu dengannya. Orang ini berani menyerangku, habisi saja dia. Dan manajer Liu pun datang. Maaf, ada apa ini? Mari bicara baik-baik. Wang Dahai pun berbicara kepada manajer Liu. Baiklah, mari bicara dengan baik-baik. Mintalah anak ini untuk berlutut dan meminta maaf padaku, serta berlutut dan minta maaf pada adikku, maka kita bisa selesaikan masalah ini. Dan manajer Liu pun bertanya kepada Suchen, Tuan Su, apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa, hanya beberapa orang yang berisik. Mendengar hal itu, Wang Dahai pun sangat marah sambil memukul meja. Hei bocah, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menggunakannya. Hari ini kau akan menyesal, bahkan jika Raja Langit datang pun tidak akan ada gunanya. Dan diperlihatkan seseorang yang bertubuh besar datang sambil berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian membuat kekacauan di sini? Wang Dahai pun terkejut melihat sosok pria tersebut, dan dia berkata, Kak Qiang, bagaimana kakak bisa di sini? Gokian berkata, hari ini aku memiliki urusan penting. Siapapun yang membuat masalah denganku, itu berarti mereka memilih untuk berseteru denganku. Dalam hati Wang Dahai berkata, si Gokiang ini, meskipun terkenal sebagai pengusaha ternama di kota bisnis, sebenarnya dia memiliki jaringan luas di bawah tanah, dan dia memiliki banyak pengikut, jadi aku tidak boleh mengusiknya. Baiklah Kak Qiang, kakak lebih baik selesaikan urusanmu terlebih dahulu. Nanti aku akan datang untuk menghormatimu dengan minuman. Dalam hati Suchen berkata, pemecah kepala, Gokiang. Di tengah kekacauan akhir dunia, Gokiang adalah salah satu kekuatan besar di kota bisnis. Dia memiliki Hellkit Hand Devil sebagai anak buahnya. Oh benar juga, aku pernah mendengar bahwa setelah kiamat, Hotel Grand City adalah salah satu tempat pertama di mana terjadi mutasi balik. Dilihat dari situasi sekarang, kesuksesan Gokiang sebagai pemecah kepala berkat kemunculan mutasi balik di sini. Kalau begitu, aku minta maaf Gokiang. Keberuntunganmu sekarang menjadi milikku. Gokiang melirik Suchen sambil berkata, bocah ini agak menarik. Scene berpindah di salah satu ruangan. Diperlihatkan Gokian bersama Duanya. Gokian berkata, Bos Sun, saya sudah mengundang Duanya untuk datang. Duanya berkata,
Apa yang diinginkan Bos Sun terhadap saya? Hahaha, aku sudah mendengar bahwa Miss Duan adalah seorang wanita cantik. Dan hari ini akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Ayo, mari kita habiskan gelas ini. Kembali ke Su Chen yang sedang mengamati situasi di luar. Di kehidupan sebelumnya, aku bersama Xiaoqian bersembunyi di ruang bawah tanah, hanya untuk bertahan hidup dari hari kiamat yang sangat panas. Tidak terduga kali ini aku meninggalkannya, namun dia justru mengikutiku ke sini. Baiklah, mari kita selesaikan dendam baru dan dendam lama sekaligus. Dan kita pun diperlihatkan Wang Dahai bersama Hoyu yang lagi berenang. Wang Dahai berkata, "Bro, apa kau merasa bahwa malam ini lebih panas daripada siang hari?" Hoyu berkata, "Betul. Itulah mengapa aku menyarankan kita pergi ke kolam renang untuk mendinginkan diri. Nanti para gadis akan keluar dengan memakai celana renang." Membayangkan hal itu, keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Hehehe, bayangkan saja apakah adegan nanti akan sangat menggairahkan. Wang Dahai berkata, "Hei anak muda yang cerdik." Dan diperlihatkan kedua cewek yang sangat seksi. Lina berkata, "Xiaoqian, lihatlah bulan itu, kenapa terasa seperti matahari?" Xiaoqian berkata, "Betul, terlalu terang kan?" Hoyu pun menggoda Xiaoqian sambil berkata, "Xiaoqian, kamu melihat tidak? Cintaku padamu begitu terang bagaikan rembulan di malam ini. Inilah saksi cinta kita." Xiaoqian pun menanggapinya dengan santai, "Astaga, aku hampir mati kepanasan, cepat bawa aku ke kolam renang." Su Chen yang mengamati hal itu pun dia hanya tertawa, "Hehehe, cinta kalian hampir meledak. Selamat datang kembali hari kiamat." Dan seketika bulan memancarkan hawa yang sangat panas. Dan mereka berempat yang ada di luar pun terbirit-birit lari ke dalam sambil berkata, "Aduh, kulitku sangat sakit. Kenapa tiba-tiba bulan terasa sangat panas?" Wang Dahai yang tertinggal pun berkata, "Tunggu aku." Dan orang-orang yang berada di dalam hotel pun berkata, "Kenapa tiba-tiba menjadi sangat terang di luar? Apakah Wang Dahai dan mereka semua baik-baik saja?" Pria lain berkata, "Hanya sekedar menggoda wanita. Kau tak mengerti betapa bahagianya si bos itu." Hoyu bersama Lina dan Xiaoqian pun berhasil memasuki hotel. Dan mereka yang ada di dalam pun berkata, "Hei, apa yang sedang terjadi? Mengapa kulit kalian menjadi merah? Tolong, panas sekali. Ambilkan air, cepat ambilkan air." Dan diperlihatkan mereka pun berebut air di akuarium. Dan seseorang berkata, "Kalian sedang apa? Di mana Wang Dahai?" Dan diperlihatkan Wang Dahai yang sangat lemas dan kulitnya semua melepuh. Dia pun berkata, "Tolong aku." "Kakak, kau baik-baik saja? Keparet, ini semua salahmu." Scene berpindah, kita diperlihatkan Duan bersama Pak Sun. Pak Sun berkata, "Kenapa Duan cantik tidak minum?" Gokian yang berada di sana pun berkata, "Pak Sun, saya sudah menyiapkan jamuan makan malam. Bagaimana kalau..." Pak Sun pun memotong pembicaraan Gokian. Di kota bisnis ini, ketika diriku menuangkan minuman, tidak akan ada yang berani menolaknya. "Gau kecil, ini bukan urusanmu." Dalam hati, Duannya berkata, "Sialan kau Gokian, karena ingin mendekati Sundaboy, dia malah merugikanku." Si Sundaboy ini mengandalkan pengaruhnya di kota bisnis untuk berbuat semena-mena terhadap banyak wanita. Hari ini bahkan dia mengincarku. Sudah pasti ada yang mencurigakan dengan minuman ini. Aku tidak akan meminumnya. Tetapi apa yang harus aku lakukan? Dan seketika mereka pun dikejutkan dengan cahaya bulan yang sangat panas. Gokiang berkata, "Apa yang terjadi? Panas sekali, cepat tutup tirai itu. Ada yang tidak beres dengan situasi ini. Ayo turun ke bawah dan lihat apa yang terjadi." Dan diperlihatkan manajer Liu yang sedang menenangkan orang-orang. Dia berkata, "Tenanglah semuanya. Kami telah menghubungi tim penyelamat. Harap tunggu di sini untuk penyelamatan." Orang di sana berkata, "Apa? Hei, aku memiliki jutaan yuan untuk bergerak setiap menit. Tidak mungkin aku membuang waktuku di sini." Gokiang bertanya kepada anak buahnya, "Apa yang terjadi di sini?" Anak buahnya pun berkata, "Sepertinya ada situasi darurat di luar sana. Kita perlu mencari tahu lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi." Dan diperlihatkan Pak Sun yang sedang menelpon seseorang. "Halo, ini saya Sun. Bisakah Anda mengirimkan seseorang ke Grand City Hotel untuk menjemputku?" Dan Pak Sun pun berkata, "Saat ini pihak atas sedang berusaha keras untuk memastikan tak ada masalah dengan pasokan listrik. Jadi tidak akan ada orang yang bisa datang membantu."
Situasinya agak rumit dan diperlihatkan Wang Dahai yang kesakitan. Anak buahnya berkata, "Bos, kau harus pergi ke rumah sakit. Saat ini cuaca di luar sangat panas. Bagaimana kita bisa pergi ke rumah sakit?" Wang Dahai berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah meminta Xiaoda untuk datang menjemput kita dengan mobil." Dan diperlihatkan anak buah Wang Dahai, "Aku sudah berada di parkiran. Kalian tunggu saja, aku akan segera datang." Orang itu berkata, "Perasaan tadi malam hari, mengapa tiba-tiba menjadi siang? Ada apa ini? Panasnya sampai membuat ban kempes. Cuaca macam apa ini?" Dan dia pun menelpon Wang Dahai, Bos, ban mobilnya bocor. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku nggak tahan, aku ingin kembali. Kalian cari saja solusi sendiri." Dan sepatu orang itu pun meleleh saking panasnya aspal tersebut. Dan seketika orang itu pun terjatuh. Dan dia pun melihat banyak sekali di sekelilingnya mayat yang sedang terbakar. Dan orang itu pun mati terbakar karena tiba-tiba bulan memancarkan panas yang melonjak. Suhu di atmosfer naik menjadi 75 derajat dan suhu permukaan mencapai 100 derajat. Kejadian ini telah menyebabkan hampir 100 orang terluka atau tewas. Mohon tetap tinggal di dalam ruangan dan jangan keluar agar tidak terjadi luka bakar pada kulit dan saluran pernapasan. Dan diperlihatkan pasukan listrik atau yang kita sebut dengan PLN pun meledak. Wang Dahai pun berkata, "Sepertinya Xiaoda sudah mati." Anak buahnya pun berkata, "Maaf bos, kamar lain di hotel sudah penuh. Ini adalah kamar terakhir. Kita harus agak berdesak-desakan." Sokian pun berkata, "Apa ini lelucon? Bagaimana bisa aku tinggal di ruangan yang sama dengan pria?" Lina juga berkata, "Benar, aku ingin kamar sendiri." Dan seketika listrik pun mati. Sial, apa yang terjadi di tempat ini? Mengapa listriknya mati? Bos, sekarang suhu di dalam ruangan diperkirakan mencapai lebih dari 40 derajat. Kita akan mati terpanggang jika tetap berdesak-desakan di kamar ini. Wang Dahai berkata, "Kita harus cari solusinya." Sokian berkata, "Aku ingat bahwa di kamar Hotel Suchen ada sebuah kolam renang. Kita bisa pergi dan merampasnya." Dan diperlihatkan Suchen yang sedang menikmati fasilitas kamar. Dia pun sedang berenang sambil berkata, "Di kehidupan sebelumnya, pasokan listrik di kota bisnis menghadapi masalah karena pemeliharaan yang kurang tepat, meninggalkan risiko tersembunyi. Meskipun banyak tenaga kerja yang dikerahkan, listrik kota tetap mengalami ledakan. Semua pelanggan yang terhubung ke perusahaan listrik kota mengalami pemadaman listrik. Oleh karena itu, secara khusus aku memilih kamar yang ada kolam renangnya. Kemudian aku juga menyiapkan AC berdiri dan baterai cadangan besar untuk pasokan listrik, agar memastikan suhu kamar tetap terjaga. Dan aku juga meletakkan beberapa potongan es di kamar ini, biar suhunya makin dingin." Dan diperlihatkan Suchen yang lagi bersantai sambil berkata, "Wah, nyaman sekali. Wah, sepertinya aku lapar." Dan dia pun mengeluarkan banyak makanan dari ruang penyimpanan. Hari pertama setelah kiamat, mari kita sarapan dengan sederhana saja. Aku tak tahu kapan kesempatan besar bagi Goki yang akan muncul. Baru saja Suchen ingin menyantap makanannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Sambil berkata, "Suchen, aku tahu kamu di dalam, cepat buka pintunya." Dan diperlihatkan Wang Dahai, dia pun terkejut. Sangat sejuk, apa ini AC? Suchen berkata, "Ada masalah apa?" Sambil terkejut, Hoyu pun berkata, "Es, ini es. Di kamar ini tidak hanya ada kolam renang, tapi juga ada listrik dan makanan." Lina yang ada di sana pun berkata, "Suchen, kami hampir mati terbakar di sini. Bisa-bisanya kamu menikmatinya sendirian." Dan Sokian pun juga berkata, "Benar, kamu terlalu egois. Cepatlah keluar dari kamar ini." Dan Hoyu pun mengancam Suchen, "Keluarlah dari sini. Jangan sampai kami berbuat sesuatu padamu." Dan Wang Dahai pun sudah nggak tahan. Dia pun berkata, "Bocah, sudah waktunya untuk mengembalikan uang yang kau pinjam dariku. Berikan kamar ini kepadaku. Itu akan dianggap sebagai bunga untuk beberapa hari. Kalau kau tidak mau, aku akan langsung melemparmu keluar." Dan Suchen pun langsung menembak Wang Dahai tepat di perut bagian kirinya. Dia pun berkata, "1 langkah lagi kau akan mati." Melihat hal itu semua, mereka pun sangat terkejut sambil ketakutan. Sokian pun berkata, "Senjata, dia punya senjata." Dan Hoyu juga berkata, "Dia mendapatkan senjata itu dari mana?" Wang Dahai yang kesakitan pun berkata, "Suchen, kau bahkan bisa mendapatkan senjata. Baiklah, kau hebat. Aku akan menyerah untuk mendapatkan kamar ini." Suchen pun menembak Wang Dahai lagi tepat di pahanya. Dia pun berkata, "Banyak bacot. Kalau kalian ingin pergi, pergilah. Tidak perlu banyak omong. Apa kau mau mati?"
Sambil mengancam mereka dengan pistol, Su Chen berkata, "Sekarang aku akan menghitung sampai 3, dan kalian harus segera menghilang dari hadapanku." Scene berpindah, diperlihatkan Gokyang sedang marah-marah kepada manajer Liu. Gokyang berkata, "Apa? Bagaimana mungkin hotel ini tidak memiliki makanan?" Manajer Liu berkata, "Beberapa hari yang lalu seseorang memesan 1000 meja pesta, dan kebanyakan bahan makanan sudah habis. Seharusnya pengirimannya akan dilakukan hari ini." Pak Sun yang ada di sana pun berkata, "Maka antarkanlah semua makanan dan minuman itu ke sini sekarang juga." Dan orang-orang yang berkumpul di sana pun protes kepada Pak Sun. "Kau sudah menyita semua air mineral, sekarang kau juga ingin menyita semua makanannya. Sialan, kau tidak memberi kami jalan keluar. Punya uang saja bangga, kalau punya uang kenapa tidak pergi saja? Air dan makanan seharusnya dibagi bersama, mengapa semuanya diberikan padamu?" Dan si botak yang ada di sana pun berkata, "Apa? Ada yang tidak puas? Kalau ada yang tidak puas, sekarang aku akan mengusirnya." Dan Pak Sun berkata, "Dasar sampah, dia bahkan berani bersaing denganku." Saat mereka sedang berdebat, Hoyu pun datang sambil berteriak, "Tolong, Su Chen menembak kakakku." Dalam hati Gokyang berkata, "Apakah itu luka tembak? Hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan senjata. Sepertinya ada orang berbahaya di atas sana." Shokian yang ada di sana pun memberitahu semua orang, di kamar Su Chen ada listrik, ada AC, dan bahkan ada kolam renang. Dan orang-orang di sana pun pada bertanya, "Apakah yang kau katakan itu benar? Nona, jangan bohong pada kami." Shokian berkata, "Aku melihatnya sendiri. Di sana ada potongan es, banyak makanan, bahkan ayam goreng dan minuman keras ada. Itu sungguh seperti surga." Dan orang-orang itu pun menuju ke kamar Su Chen. Mereka ingin protes. "Aku di sini seperti berada di sauna, dan dia malah menikmatinya." Orang lain berkata, "Sialan, mengapa anak itu bisa memiliki es, bahkan bisa menyalakan AC, sedangkan kita harus menderita di sini. Naik dan minta anak itu memberikan AC dan es." Gokyang berkata kepada anak buahnya, "Kalian ikut ke atas dan lihat sendiri. Kalian pasti tahu harus bagaimana melakukannya." "Jangan khawatir, bos.